Ulangan 23. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Seorang anak haram tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Bahkan hingga ke generasi yang ke-10 darinya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe sampai selamanya. Seorang Amon atau seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Bahkan hingga ke generasi ke-10 dari mereka tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe sampai selamanya. Karena mereka tidak menyambutmu dengan roti dan air dalam perjalananmu ketika kamu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam anak Beor dari Petor di Aram Mesopotamia untuk mengutuki kamu. Tetapi Yahwe Elohimmu tidak mendengarkan Bileam, dan Yahwe Elohimmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Yahwe Elohimmu mengasihimu. Engkau tidak boleh mengupayakan kedamaian mereka atau kemakmuran mereka selama engkau hidup sampai selama-lamanya. Engkau tidak boleh menghina orang Edom, karena dia saudaramu. Engkau tidak boleh merendahkan seorang Mesir, karena dahulu engkau adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang dilahirkan bagi mereka pada generasi ketiga boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Apabila engkau pergi berperang melawan musuh-musuhmu, maka jagalah dirimu dari semua hal yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang pria yang menjadi tidak tahir karena sesuatu terjadi atasnya pada malam hari, maka dia harus pergi keluar dari perkemahan. Janganlah dia masuk ke tengah-tengah perkemahan. Dan ketika senja, haruslah dia membasuh dirinya dengan air. Dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk ke tengah-tengah perkemahan. Engkau juga harus memiliki sebuah tempat di luar perkemahan, di mana engkau pergi untuk membuang hajat. Dari antara perlengkapanmu harus ada sebuah sekop, dan apabila engkau jongkok membuang hajat, engkau harus menggali dengan alat itu dan harus menimbun kotoranmu. Sebab Yahwe Elohimmu di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskanmu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Oleh sebab itu perkemahanmu harus kudus, supaya dia jangan melihat hal yang memalukan padamu dan berbalik daripadamu. Janganlah engkau menyerahkan seorang budak kepada tuannya yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Ia boleh tinggal bersama di antaramu, di tempat yang ia pilih di dalam salah satu tempatmu yang disukainya. Janganlah engkau menindasnya. Janganlah ada yang menjadi pelacur bakti dari antara anak-anak perempuan Israel, ataupun menjadi semburit bakti dari antara anak laki-laki Israel. Janganlah membawa upah persundalan perempuan atau upah persundalan laki-laki ke dalam bait Yahwe Elohimmu untuk menepati nazar apa saja, karena keduanya itu adalah kekejian bagi Yahwe Elohimmu. Janganlah meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu, baik uang maupun makanan atau apa saja yang dapat dibungakan. Engkau boleh meminjamkan dengan bunga kepada orang asing, tetapi terhadap saudaramu janganlah memungut bunga, supaya Yahwe Elohimmu memberkati engkau dalam semua usahamu di negeri yang engkau masuki untuk memilikinya. Apabila kamu bernazar kepada Yahwe Elohimmu, janganlah menunda untuk menepatinya, karena tentulah Yahwe Elohimmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu tidak menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, engkau harus menepatinya dan melaksanakannya, sebagaimana engkau menazarkannya dengan sukarela kepada Yahwe Elohimmu. Lakukanlah apa yang telah engkau janjikan dengan mulutmu. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sesuka hatimu sampai puas. Tetapi janganlah memasukkan satu pun ke dalam keranjangmu. Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, maka engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi janganlah mengayunkan sabit pada gandum sesamamu.